Di sini saya akan sedikit memberikan sebuah video tutorial tentang cara menggunakan atau memahami cara menjalankan aplikasi Thermal Comfort Tool. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kali ini kita akan membahas tentang apa sih kenyamanan thermal dalam bangunan. Kita akan memahami apa itu kenyamanan thermal, mengapa hal ini penting, dan bagaimana teknologi modern dapat membantu kita menciptakan lingkungan yang nyaman melalui alat berbasis aplikasi internet. Apa sih kenyamanan thermal itu? Kenyamanan thermal ialah salah satu dari 4 aspek utama kenyamanan dalam bangunan. Selain kenyamanan visual, akustik, dan kualitas udara dalam ruang. Aspek ini berhubungan dengan bagaimana tubuh kita merasakan suhu, kelembapan, serta sirkulasi udara di sekitar. Kondisi ideal adalah ketika kita tidak merasa terlalu panas, dingin, ataupun gerah, sehingga kita bisa beraktivitas dengan nyaman. Mengapa sih kenyamanan thermal itu penting? Kenyamanan thermal tidak hanya tentang perasaan nyaman, ini juga berdampak pada kesehatan, produktivitas, serta efisiensi energi. Sebagai contoh, jika sebuah ruangan ideal, suhu tersebut di ruangan itu ideal, maka penggunaan AC bisa dikurangi, sehingga menghemat energi dan biaya operasional. Selain itu, kondisi thermal yang nyaman mendukung juga untuk kita melakukan aktivitas yang berdampak pada ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Lalu, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan thermal? Terdapat 6 faktor utama, yaitu pakaian. Jenis pakaian mempengaruhi seberapa baik tubuh melepaskan panas. Tergantung jenis pakaian, berongga, ataupun yang lain-lain. Lalu aktivitas. Tingkat aktivitas berbeda-beda juga menentukan jumlah energi yang dilepaskan tubuh. Semakin aktif, maka semakin cepat tubuh merasa panas. Lalu yang ketiga ada suhu udara. Suhu yang diukur langsung dari udara di sekitar kita menggunakan termometer. Yang keempat, suhu radiasi, yaitu sensasi panas dari sumber tertentu seperti cahaya matahari ataupun alat-alat elektronik. Lalu yang kelima yakni kelembapan udara. Nah, udara lembab menghambat penguapan keringat, membuat tubuh merasa lebih gerah. Lalu yang terakhir ialah kecepatan udara, yakni sirkulasi udara, misalnya dari kipas angin, yang mana mampu membantu menghilangkan panas dari tubuh lebih cepat. Pada halaman laman CBE kita bisa lihat ada tulisan operative temperature, di mana operative temperature merupakan gabungan antara suhu radiasi ruangan dengan suhu asli ruang. Lalu pada halaman yang sebelah kanan bisa kita lihat untuk psikometri chart tersebut kita bisa memilih untuk menggunakan psikometrik operative temperature ataupun psikometrik dengan menggunakan air temperatur. Pada psikometri tersebut kita bisa memilih dengan banyak pilihan yang tersedia. Lalu bisa kita lihat pada sebelah kiri ada operatif temperaturnya. Di sini kita ubah ke suhu 28 derajat. Maka kita bisa lihat zona titik merah ini merupakan zona nyaman manusia. Lalu untuk zona biru yang ini ialah zona nyaman pada suhu ruang. Bisa kita lihat zona merah ini bergerak menjauh dari zona nyaman biru ini, yang artinya suhu dalam ruangan tersebut tidak memenuhi standar suhu ruang. Lalu untuk airspeed-nya kita ubah, kita tinggikan, misalnya pada ruangan tersebut terdapat kipas ataupun AC, maka kita bisa lihat untuk area biru ini bergerak mendekati titik zona merah tersebut. Lalu untuk yang bawahnya kita coba ubah relative humidity-nya menjadi 65%, maka kita bisa lihat untuk titik merah ini berada di antara tengah-tengahnya. Lalu kita coba untuk mengubah clothing levelnya, maka kita bisa lihat zona biru tersebut bergerak menjauh dari zona titik merah. Lalu untuk kegiatan dilakukan di sini kita memilih memasak, maka zona biru tersebut terlihat semakin menjauhi zona titik merah. Lalu pada pakaiannya kita ganti menggunakan jaket, maka bisa kita lihat zona merah tersebut terlihat menjauhi zona biru. Maka pada tulisan di atas psikometrik chart tersebut terdapat tulisan berwarna merah, yang artinya ruangan tersebut tidak nyaman digunakan. Lalu kita coba mengganti operatif temperaturnya, kita turunkan, maka kita bisa lihat zona birunya perlahan-lahan mendekati zona merah tersebut. Lalu kita lihat pada suhu 26 dan airspeed-nya kita turunkan, yang berarti pada ruangan tersebut tidak ada kipas ataupun AC, maka dapat kita lihat ruangan tersebut tidak nyaman untuk digunakan berkegiatan. Lalu kita coba ubah suhu ruangannya menjadi 22, maka bisa kita lihat zona merah tersebut mendekati
zona biru yang artinya biarpun dalam keadaan memasak, ruangan tersebut tetap nyaman digunakan. Dan bisa kita lihat untuk tulisan di atas layarnya berubah menjadi hijau yang artinya ruangan tersebut layak digunakan untuk berkegiatan, tidak terlalu dingin, panas, maupun gerah. Seperti bisa kita lihat pada halaman tersebut, biarpun orang tersebut melakukan kegiatan memasak dengan menggunakan pakaian berjenis jaket, namun jika suhu dalam ruangan tersebut tepat, maka bisa kita lihat bahwa ruangan tersebut memenuhi standar dengan tanda hijau pada halaman tersebut. Baik, sekian